Ya sebenarnya taktik dan strategi ya. Taktik dan strategi Dari ya, Bang, ya. pelatih Patrick Kluivert. Benar. Pertama ketika berhadapan dengan Arab Saudi itu yang banyak mungkin kita yang menyesali squad yang dia turunkan. Benar. Maka kemudian terjadilah beberapa gol yang meskipun tidak bisa kita salahkan satu kedua orang terima ya kan. Ya kalau misalnya Giovanni Van Bronckhorst kemudian direkrut, ya kita lihat kalau soal kualitas jauh Giovanni dengan Patrick. Sepak bola kita bersama kita, maju bersama sepak bola Indonesia. Hai pecinta sepak bola, kembali lagi di channelnya Sepak Bola Kita. Hari ini kita bakal bincang-bincang seputar Timnas Indonesia. Teman-teman pecinta sepak bola udah pasti pada tahu nih sebagaimana Timnas kita kemarin ya, sama-sama ikut kita merasakan kesedihan. Tapi sebelum itu kita bakal ingetin teman-teman semua, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe dulu channelnya kita, biar setiap kita upload video langsung muncul notifikasi untuk teman-teman pecinta sepak bola semua. Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar Timnas nih. Barang siapa? Tentunya barang Bung Yoel ya, Bung ya. Oke, yang sudah berada di sebelah saya pada siang hari ini yang cukup panas ya, Bung ya. Nggak hanya udaranya doang nih yang panas. Sebelumnya kita sapa dulu nih Bung Yoel ya. Apa kabar hari ini, Bung? Kabarnya sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Pikirannya kurang sehat ya. Pikirannya kurang sehat ya, Bung ya. Banyak pikiran mungkin. Banyak pikiran, oke. Tapi kondisi fisik alhamdulillah sehat ya, Bung ya. Oke, Bung, kita sepertinya sama-sama tahu nih. Kita nggak usah panjang lebar ya, Bung ya. Kita sama-sama tahu nih performa Timnas kemarin saat berlaga di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertanding melawan Arab Saudi dan juga Irak. Dan dua-duanya sayangnya harus kalah ya, Bung ya, dengan skor-skor yang tipis-tipis juga nih kekalahannya. Tentu sangat sakit nih bagi pecinta sepak bola semua. Untuk Bung sendiri, apa sih yang Bung lihat sebagai faktor utama dari kegagalan Timnas Indonesia terutama di ronde keempat ini, Bung? Iya sebenarnya taktik dan strategi ya. Taktik dan strategi dari ya, Bung ya. pelatih Patrick Kluivert. Benar. Pertama ketika berhadapan dengan Arab Saudi itu yang banyak mungkin kita yang menyesali squad yang dia turunkan. Benar. Maka kemudian terjadilah beberapa gol yang meskipun tidak bisa kita salahkan satu atau dua orang pemain, tapi memang faktor Yakob Sayuri, Mark Klok itu menjadi sorotan ketika itu. Strategi saya pikir menurut saya tidak pas diturunkan di laga lawan Arab Saudi maupun Irak. Ya, lawan Irak, saya pikir lawan Irak memang strateginya sudah diganti ya. Tapi memang ada faktor-faktor lain, wasit juga saya pikir meskipun nggak bisa kita salahkan gitu. Apakah ada kaitannya dengan blunder salah satu pemain, Bung? Ya memang sempat juga sih sebenarnya kalau ketika gol dari Irak itu kan kalau kita lihat alurnya tidak bisa kita salahkan Rizky Ridho. Orang kemudian menyalahkan, terus kalau tiba-tiba misalnya kiper yang salah umpan, apakah semua juga kiper disalahkan? Tidak, karena kecuali bola itu langsung lepas dari dia kemudian digiring oleh pemain Irak langsung ke kiper dan gol, mungkin ya bisa dibilang blunder ya. Ini kan setelah Rizky Ridho gagal mengantisipasi bola dan direbut oleh pemain Irak, kan masih muter-muter lagi. Oh iya, berarti nggak langsung begitu lepas dari Rizky Ridho, terlalu dibesar-besarkan blunder ya. Oke, berarti tadi Bung ada menyinggung soal taktik yang kurang pas begitu ya, Bung ya. Jadi menurut Bung, apakah taktik dari Patrick Kluivert ini kurang cocok sebenarnya dengan karakter para pemain kita? Sebenarnya begini, juru taktik kita sebenarnya bukan Patrick, tapi Alex Pastor. Saya melihat kalau kita lihat sepanjang pertandingan ya, Nanda ya, kita lihat sepanjang pertandingan Patrick sepertinya tidak bersuara, meneriakkan ini harus apa gitu. Nah strategi itu kan sebenarnya kan memang Alex Pastor lah yang kuncinya, dan saya melihat peran dia cukup besar di situ. Kalau perkara cocok atau tidaknya taktik ini dengan pemain Indonesia, ya saya pikir enggak juga. Ya, dengan squad yang sudah mentereng lah katanya, hebat, sudah squad mahal katanya di Asia ya, Bung ya. Tapi memang juru masaknya aja yang masih agak mungkin kurang paham ya, Bung, kurang paham karakter permainan sepak bola di level Asia. Betul. Oke, Bung, selama Patrick Kluivert menunggangi
Aduh, nanti pikir orang apa gitu, ada unsur politisnya menukangi. Iya, iya. Oke, maaf ya Bung ya. Ini pikirannya masih kurang fokus ya Bung. Iya benar. Sama Patrick Kluivert nih Bung, menukangi skuad Garuda. Apa sih sebenarnya yang paling mencolok dari taktik ataupun gaya bermain dari yang membedakan dari sebelumnya? Iya, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Sintayong Patrick ini kan dengan skuad kan beda, skuad pasti beda lah. Benar. Kan ini penambahan beberapa pemain naturalisasi eranya Patrick kan cukup banyak dibanding dengan eranya Sintayong. Tapi Sintayong kan berhasil memaksimalkan potensi-potensi, menempatkan pemain itu di mana yang pas. Contoh yang paling mendasar soal Yakub Sayuri. Dia ini kan bukan pemain belakang, kan back, dia hanya sayap. Benar. Tapi kemudian dipaksa, nggak salah tuh apa yang dipaksa kesannya ya. Eksperimen mungkin Bung. Nah itu di laga-laga penting seperti laga ini. Krusial ya Bung ya. Krusial melakukan eksperimen. Malah eksperimen, sama nih blundernya kayak STY mungkin waktu lawan Cina. Ya, oke Bung. Kan banyak menilai nih Bung, pendekatan Kluivert ini dalam tanda kutip terlalu Eropa. Iya. Dan kurang cocok sebenarnya dengan sepak bola di Asia Tenggara. Apakah sependapat dengan pandangan itu? Lo sebenarnya nggak juga. Nggak juga ya? Ya Belandanisasi kata orang ya di timnas Indonesia sepertinya tidak pas juga. Meskipun total football Belanda itu ya masih kental ya. Artinya kan kadang-kadang nggak lihat lawannya. Lawan yang seperti apa kita harus total football, lawan seperti apa yang harus bertahan, lawan mana yang harus menjaga ritme permainan. Ini kadang sapu rata saja sama Kluivert. Pokoknya serang gitu. Ya berarti tidak mempelajari juga berarti ya Bung. Betul. Oke. Bung, selama yang Bung lihat ya, ini kan di sosial media sudah banyak nih tagar-tagar Patrick out dan Erick Thohir out. Aduh, kita agak ngeri-ngeri sedap nih ya Bung ya. Agak sensitif. Nah, agak ada tagar Patrick out dan Erick Thohir out setelah kegagalan ini. Menurut dan kalaupun kita pecat ya si Patricknya ini, kita tentu harus membayar kompensasi. Benar. Nah, kalau menurut Bung, bisakah Patrick Kluivert ini diberi kesempatan dulu nih untuk beberapa saat ke depan, atau udahlah langsung bayar kompensasi aja, langsung pecat aja, toh sama yang sebelumnya juga bisa gitu. Secara tiba-tiba gimana nih menurut saya pikir apalagi yang mau diberi kesempatan. Iya benar ya. Meskipun ada katanya liga pertandingan FIFA Matchday ya, di bulan November timnas Indonesia dalam rangka meningkatkan peringkat FIFA-nya gitu kan. Benar. Saya pikir terlalu lama memberi kesempatan kepada Patrick, jadi memang harus saatnya. Artinya apa? Publik juga menunggu-nunggu itu. Artinya berarti bisa dibilang kita harus cari arah baru ya Bang ya? Arah baru nih, pelatih baru. Ya soal pelatih baru pasti, tapi segera saja dulu. Segera dieksekusi, diberhentikan Patrick sebagai pelatih. Mungkin rasa sakit hati publik ini agak terobati sedikit gitu ya, meskipun sudah terlalu lama misalnya kan. Udah, karena memang begitu STY dicopot, masuk Patrick, orang sudah mulai istilahnya masih gamon ya Bung ya. Kalau kata Gen Z sekarang gagal move on. Mantan, tetap orang yang lama yang pemenangnya. Benar gitu. Jadi tapi ternyata kan yang baru nggak memberikan apa-apa. Ekspektasi kita tinggi, malah bertambah kan pemain naturalisasi. Iya. Oke, Bung, ini kan setelah muncul tagar-tagar Patrick out, Kluivert out gitu ya, muncul nama-nama pelatih yang dalam tanda kutip nih belum ada yang meminang nih untuk suatu negara ataupun satu klub. Masih nganggur mereka. Iya, masih nganggur. Ada di antaranya yang pertama juga pelatih kita yang sebelumnya STY baru dipecat juga dari klubnya, ada nama Erik ten Hag dan nama-nama pelatih Belanda seperti Mark van Bommel dan juga ada Philip Koku ya Bung ya. Nah, di antara mereka ini kan tiga dari pilihan tersebut kan sama-sama dari warga negaranya sama Belanda ya Bung ya. Dan apakah siapa yang paling cocok lah dengan karakter pemain Indonesia saat ini kalau misalnya mereka datang sebagai pelatih? Iya, sebenarnya soal pelatih ini memang selalu dilema ya. Benar. Ketika kita mau merekrut gaya Amerika Latin, Luis Milla dulu pernah pelatih dari Spanyol, ya kan, dengan taktik tiki-takanya lah Indonesia, tapi juga terlibat maksimal. Masuk Simon McManamy yang juga malah hancur lebur, dan kemudian masuk Sintayong ya yang ternyata di tengah jalan diberhentikan, nggak tahu kita alasan apa gitu. Nah masuk
Patrick. Nah, tentu ketika Patrick keluar banyak opsi-opsi. Tadi disebutkan ada beberapa pelatih ya. Erik ten Hag, pelatih besar-besar memang. Erik ten Hag, ada Mark van Bommel di Belanda semua ya. Ada Philip Cocu. Nah, kalau kita lihat misalnya seperti Philip Cocu dan Erik ten Hag kan memang punya potensi besar ya. Kualitas pelatihannya. Erik dipecat dari MU. Nah, tapi kalau melihat ada nama sebenarnya, kalau saya ditanya sih, yang mungkin bisa menjadi opsi lain adalah Giovanni Van Bronckhorst. Giovanni ini darah. PSSI mungkin bisa didengar nih. Saran dari Bung Johan ya. Ini bukan karena mantan pemain Barcelona dia tidak ada hubungan sama sekali. Jadi apa pula gitu kan. Dan ini dia cukup sukses menjadi pelatih dari klub-klub ternama. Bahkan membawa klub Belanda PSV Eindhoven menjuarai Liga Belanda, kemudian membawa klub Turki Besiktas menjuarai Liga Turki. Ada beberapa nama. Dan menurut saya ini juga layak dipertimbangkan Giovanni Van Bronckhorst. Tapi Philip Cocu juga demikian. Bahkan dia pernah menjadi asisten pelatihnya timnas Belanda gitu. Tapi begitupun PSSI lah yang memutuskan siapa gitu. Benar. Kita hanya bisa memberi saran dan tapi memang opsi-opsi itu banyak. Namanya juga netizen menawarkan ini, ada Erik ten Hag. Gimana kalau pendapat Bung ya soal minta STY dikembalikan? Apakah setuju? Ya, tagar STY dikembalikan itu dengan posisi dia lagi nganggur ini sebenarnya menarik ya. Karena memang artinya STY membuktikan juga nanti saya sebenarnya yang layak melatih timnas Indonesia karena saya sudah meletakkan fondasi yang besar. Ya kan? Sampailah kita bisa di ronde ketiga terakhir. Betul kan. Nanti juga berkat STY. Oke, Bung. Berarti dalam tanda kutip lagi nih, total football di Indonesia sepertinya masih kurang cocok ya Bung ya menghadapi lawan-lawan di Asia nih. Nah, kalau misalnya tadi ada nama-nama dari luar semua nih, pelatih-pelatih dari luar negeri yang luar biasa sudah teruji juga. Betul. Apakah ada kesempatan untuk pelatih-pelatih lokal kita mengarsiteki skuad Garuda seperti ya kalau misalnya murid dari STY lah Nova Arianto atau bisa jadi Indra Safri yang sudah berpengalaman dengan pemain-pemain muda kita sebelumnya? Begini, gimana nih pelatih lokal kita apa bisa diberi kesempatan? Sudah pernah diuji. Lokal pride, Bu. Sudah pernah di timnas ada Neil Maizar dulu. Gagal sebagai pelatih timnas Indonesia. Indra Safri dia pelatih kelompok usia. Benar. Nova Arianto kan sedang menangani timnas U17. Sebenarnya kalau saya ditanya gitu kan untuk pelatih timnas senior ini ya mungkin pelatih lokal belum ada yang saya lihat. Belum ada ya. Kira cukup memadai ya Bung ya. Bukan tidak kemampuan tapi mungkin soal bagaimana melihat perkembangan sepak bola di Indonesia. Memang Indra Safri tahu kualitas pemain kita lokal kita gitu. Tapi kan saya pikir Indra Safri dan Nova mungkin bisa ada konsentrasi di kelompok usia saja. Nah, senior ya, ini, ini soal apa gitu? Soal juga nama besar Indonesia ketika pelatih hebat melatih Indonesia. Berarti kita menunjukkan kemampuan kita juga di mata dunia, Bung ya. Betul. Oke, Bung. Seandainya dari kelima nama tadi ya ada 5 atau 6 nama yang misalnya di rekrut atau sebagai nominasi lah pelatih baru Indonesia. Kira-kira sebelum mereka datang ini apa sih yang harus kita benahi di dalam timnas Indonesia ini? Karena kan pemain-pemain kita bilang sudah cukup lumayan ya, Bung ya, sudah cukup hebat, pemain kelas Eropa ada juga. Apa yang perlu kita benahi lagi, Bung? Ya sebenarnya kalau kita lihat secara struktur ya. Kompetisi kita sudah berjalan dan kemudian pemain-pemain kita juga sudah mulai banyak terlibat dalam kompetisi lokal. Benar. Tapi yang menurut saya sebenarnya harus dibenahi adalah bagaimana kemudian pemain-pemain lokal itu diberi kesempatan yang banyak dalam timnas. Jangan ini saya kesannya memang kita ingin lolos Piala Dunia. Tapi kemudian kita dalam tanda kutip ya mengorbankan pemain-pemain lokal kita. Ya, kadang-kadang nggak bisa kita bandingkan kualitas Witan Sulaiman misalnya dengan Tom Haye di gelandang gitu, atau Marcelino dibandingkan dengan Kevin Verdonk. Ya. Nggak bisa kita melihat dari sisi itu. Jadi menurut saya ya mereka diberi kesempatan yang banyak. Jadi itu menurut saya salah satu untuk pembenahan. Yang kedua, banyak orang sebenarnya berharap kita mengadopsi apa yang dilakukan oleh Jepang. Jepang ketika pertama kali kemudian memulai reformasi sepak bola mereka
dengan berkolaborasi lah ya dengan Brazil. Jadi banyak pemain-pemain Brazil yang mereka rekrut untuk main di Liga Jepang, dan kemudian mereka mengadopsi cara-cara Brazil bermain, dan kita lihat gaya Brazil dengan Jepang hampir mirip. Kalau soal postur tubuh dan sebagainya tidak jauh beda Jepang dengan Indonesia kan begitu. Tapi kita lihat kualitasnya. Benar. Nah ini menurut saya, apakah kita akan kembali ke situ? Bisa saja. Ya artinya 1-2 dan sebagainya para pemain kita untuk bisa menunjukkan kualitasnya. Berarti setara dengan pemain-pemain naturalisasinya. Betul. Ya? Saya pikir itu juga langkah yang tepat lah. Oke, berarti bisa dibilang tidak instan ya Bung ya. Harus ada jangka panjang. Nah ini kan sekarang kita ada 3 tahun udah pecat. Ya kita semua menunggu 4 tahun lagi 2030. Iya, aduh sayang sekali ya Bung ya 2030. Ya saya pikir Tom Haye sudah pensiun, udah nanti dia 2023. Makanya kemarin kita lihat bisa emosional sekali dia. Karena dia berharap sekali. itu terakhir karirnya gitu kan. Mark Klok sudah juga cukup tua. Sandy Walsh, apalagi Jordi Almat. Ya, nah yang muda-muda ini yang barangkali pemain naturalisasi yang perlu menurut saya ditingkatkan kualitasnya. Nah satu catatan penting sebenarnya, orang kan melihat naturalisasi ini kan bermain di Liga Eropa. Tapi ingat ya grade berapa? Hanya beberapa ya. Bermain di Serie A ya Bung ya. Betul. Jai Ides sebagai kapten itu main di Liga 1, itu mungkin grade A bisa dikategorikan. Kevin Dix main di Mönchengladbach Jerman, yang posisi sekarang Mönchengladbach juga sedang terseok-seok, ya kan, mungkin di grade A. Kemudian Calvin Verdong yang baru masuk ke Liga Prancis Lille, yang kemarin juga bisa menahan PSG misalnya kan, itu di grade A. Nah yang lain ya itu maksud saya jangan kemudian kita silau dengan pemain-pemain Eropa, tapi ngelihat grade-nya juga. Kalau di Liga 2 kayak Oxford masih ya Bali nggak Bali mungkin ya Bung ya. Ya saya pikir lebih hebat Persib Bandung Persib Bandung atau Persija ya Bung. Ya, apalagi PSMS Medan. Aduh itu luar biasa itu. Oh nomor 1. Nggak nonton Bung kemarin? Iya udah nonton saya 1000 lah selalu sama. Aduh saya menit terakhir. Nah sekarang posisi ketiga PSMS Medan. Ya, yang penting terbaik lah untuk PSMS ya Bung ya. Oke Bung, kita lanjut ya. Dengan adanya jeda internasional, ada FIFA Matchday juga dalam waktu dekat tentunya nih. Dan apakah FIFA Matchday ini bisa kita jadikan ajang untuk uji coba pelatih baru dalam membangun fondasi permainan timnas lagi? Betul. Jadi kalau bisa segera aja lah Patrick diselesaikan. Ya kan istilahnya administrasinya cepat jangan diselesaikan. Kelihatan dendam sekali ya. Bukan. Kesel ya. Saya cepat selesai, kemudian coba dicari. Kita kasih kesempatan untuk yang baru. Jadi uji coba bagi pelatih baru dia FIFA Matchday. Ya, nah saya tadi beberapa merekomendasikan walaupun diterima ya kan. Ya kalau misalnya Giovanni Van Bronckhorst kemudian direkrut, ya kita lihat kalau soal kualitas jauh Giovanni dengan Patrick. Ya, bukan persoalan mereka dua-dua mantan pemain Barcelona ya, tapi soal kualitas kepelatihan jelas lebih unggul Giovanni Van Bronckhorst, lebih unggul Philip Cocu ya kan dibanding dengan Patrick ya kan. Kabarnya negara yang kemarin Curaçao mau nyaris lolos Piala Dunia. Iya, benar. Sudah ramai tuh rumornya, Bung. Betul. Setelah ditinggal Pak Patrick nih. Iya. Justru mereka melaju nih. Nah, mungkin juga ketika Patrick meninggalkan Indonesia kita akan lolos nanti 2030. Amin, insyaallah ya, Bung ya. Oke, Bung, pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan penutup kita nih untuk siang hari kita ini. Apa sih target realistis yang untuk kita pasang ke pelatih baru nanti, bisa dalam jangka panjang atau juga mungkin fokus dalam mengejar hasil untuk turnamen-turnamen terdekat kayak Piala Asia mungkin 2027 nanti. Betul, Piala Asia menjadi target utama ya. Artinya kita karena ini pertandingan paling besar setelah kualifikasi ini ya, Bung ya. Tapi Piala Asia kita ini kan memang menjadi ujian juga bagi pelatih kita gitu. Ada satu sebenarnya piala yang belum pernah kita rebut, tingkat Asia Tenggara. Piala AFF. Itu meskipun kelasnya lokal ya, benar. Meskipun pemain naturalisasi nanti akan sulit mendapat izin dari klubnya misalnya, tapi kita belum pernah juara. Belum pernah dapat. Nah itu kadang-kadang negara-negara yang sudah pernah juara, ngapain ronde keempat lolos ronde ketiga belum pernah dapat Piala AFF. Mungkin bisa juga dicoba bagi pelatih baru, mampu nggak merebut piala untuk pertama sekali
juara Piala AFF. Karena kutukan runner up itu nggak hilang-hilang Nggak hilang-hilang. dari Indonesia. Kemarin kita udah nyaris juara, kalah lagi. Oke, berarti itulah tadi pandangan Iya, Bung ya betul. untuk soal pelatih baru, ada juga pemain-pemain kita tadi, dan juga doanya untuk timnas dong Bung. Saya semoga pemain-pemain naturalisasi kita tidak menyesal ya Bung ya. Bener. Karena berat sekali nih kalau sudah kalah kualifikasi ini nih nggak. Karena taruh nama mereka. Iya benar. Kalau kata orang, aduh Karena Tom nyesal Hai, pula aku ada pindah Iliano udah juga. udah Iya Jawa. benar, sudah pindah ke liga lokal kita ya. Itu pertaruhkan karir ya Bung. Betul, udah pindah jadi warga negara. Dia berharapnya gini kemarin, pindah ke Indonesia berharap ini bisa kita bisa berjuang di Indonesia. Karena mereka mungkin tidak bisa masuk timnas negara asal ya, ya, apalagi negara Belanda. Karena Saingan cukup ketat. Oke. Baik Bung, terima kasih banyak untuk bincang-bincang kita di siang hari ini. Luar biasa sekali kita mengenai timnas Indonesia yang cukup bergejolak ya beberapa hari belakangan ini. Oke, buat teman-teman semua pecinta sepak bola, tetap dukung timnas kita apapun hasilnya ya Bung ya. Tetap semangat, dan masih ada mimpi-mimpi kita ke depannya yang mesti harus dicapai. Oke, teman-teman pecinta sepak bola kita, jangan lupa untuk saksikan terus podcast-podcast dari channel sepak bola kita, dan juga jangan lupa di komen, di like, dan share untuk video-video dari channel sepak bola kita. Sampai jumpa teman-teman pencinta sepak bola semua, selamat siang. Sepak bola kita, bersama kita, maju bersama sepak bola Indonesia.